Malam ini acaranya apa? Kita sharing people, sharing progress, ya mungkin kesembuhan, progres kesembuhan. Nah, bagus, bagus. Ya, Tapi hebat itu Mas Wahyu, udah nggak ada sensasi. ya berkat itu maskernya. Baru sekali sih, sekali aja sih cukup kayaknya. Tapi kerasanya Pepo memang di waktu 2-3 hari lah. Itu mau langsung Ya. Sempet juga Pak Wahyu itu ada penolakan. Sempet juga. Di hari Yang pertama siang penanya ya Pak. pusing Pak, ini jadi pusing Pak. Hari ketiga udah enjoy. Di tengah-tengah itu agak kurang fokus, jadi langsung lari kemana gitu, dan kemudian langsung tidur. Itu gimana Kang ya? Kalau langsung tidur sih nggak apa-apa, langsung tidur berarti dia itu udah masuk ke gelombang terak ya. Tapi tidak tanpa disadari secara sadar otak masih mencerna, Itu makanya kita nggak boleh tidur ini dalam keadaan TV nyala. Kalau tidur dalam TV dalam keadaan nyala, itu tetap telinga ini mendengar, otak ini tetap memproses. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, kalau filmnya film perang, ya mimpinnya di udah hutang gitu kan. Kalau yang punya utang gitu kan. Kalau yang punya musuh di udah musuh. Ya karena situasi ketika ada senjata, ada begitu, itu kan sinyal itu masuk ke dalam pikiran. Nah, pikiran ini mencerna. Bahasanya perang. Perang itu apa? Kan di dalam otak kita sering nonton perang, nonton perang tentang tembakan-tembakan yang lain gitu kan. Itu prosesnya apa tembakan itu? Maling dikejar polisi gitu kan. Orang yang pokoknya yang dikejar-kejar atau terjadi pertempuran. Nah, diterjemahkan sama otak berarti pertempuran. Nah, memori yang ada di otak itu pertempuran kita hari ini sedang apa gitu. Tapi Nah, kalau gitu, TV-nya nggak nyala nggak bisa tidur, itu gimana? Soalnya nggak bisa tidur. Ya itu mah kebiasaan ya. Kebiasaan, balik lagi ke kepercayaan, keyakinan. Kalau nggak ada TV nggak bisa tidur, gitu kan kayak Jadi kalau tadi. TV-nya nggak nyala tuh ya, malah banyak yang kedenger di luar tuh gitu. Jadi nggak bisa tidur ya? Cicak aja yang suaranya kecil teh asal gimana gitu. Ya balik lagi, saya bilang itu sebuah keyakinan ya. Ketika kita keyakinan ada TV akan semua kedengar. Saya ini jujur ketika sering memberikan seperti ini, ketemu sama teman-teman, ngasih advice, ngasih hipnoterapi, tidur itu jadi lebih cepat dan lebih nyenyak gitu. Karena saya ngajarin juga, saya baca buku terus ngajarin, sudah ngajarin, saya harus mempraktekannya, benar gak nih? Oh iya benar gitu kan. Jadi nggak ngitung dalam berapa menit udah tidur gitu. Gitu. Jadi cuma cukup tarik napas, buang, ototnya dirilekkan, rileks. Terus saya kayak dihipno gitu kan. Ototnya mulai jatuh, sendinya mulai lepas, tidur aja udah. Ya, gitu. Tapi kalau dibangunin langsung bangun. Gitu. Tapi gitu. sadar sih Kang, kalau pas lagi gitu kayak semalam aku lagi dengerin audio hipno kan. Imun itu didengerin. Yeah. Terus ada orang datang gitu, padahal aku sadar aku udah tidur tuh. Ada istri masuk ke kamar depan. Aku sadar itu ada, terus langsung melek gitu. Jadi emang setengah sadar sih kayaknya. Tapi enggak jadi kita lebih sensitif gitu kan, kita kan lebih sensitif pikirannya. Lebih sensitif karena pada saat itu kita cuma mikirin satu gitu. Gitu. Ada apa? Ada indera yang
yang sedang rileks. Jadi ketika dipanggil ya dia akan nyaut. Gitu. Padahal nggak di ini juga, cuma langkah doang. Kemungkinan begitu ya. Saya Iya. Tapi aku kok nggak ngeh gitu apa yang diomongin Kang Ipul. Karena aku ketiduran juga kan maksudnya. Tapi mungkin terekam kali ya. Maksudnya? Nggak, maksudnya pas di hipnoterapi, pas dengerin audio hipnoterapi itu, aku nggak begitu nyerna kata-katanya karena ketiduran itu tadi. Iya. Tapi aku setengah sadar. Tapi entah ngawang kemana-mana gitu. Itu masuk nggak, Kang? Aduh, putus-putus suaranya. Justru kalau Gimana hipno itu yang tahu itu kalau ketiduran katanya. Kalau pas di hipno itu ketiduran kan. Justru kalau ketiduran tuh memang bagus daripada nggak tidur. Ya, bener nggak? Jadi memang kalau di hipnotis memang harus tidur. Makanya kan tidur lebih dalam lagi, tidur lebih dalam lagi. Gitu. Jadi yang diajak bicara kan alam bawah sadarnya, bukan alam sadarnya. Gitu. Alam bawah sadarnya terjadi komunikasi, oke, berarti sudah dapat tuh poinnya seperti apa. Gitu. Jadi kadang gini, ada satu kebiasaan yang tanpa kita sadari. Nggak tahu ya, semenjak kejadian itu saya jadi takut dengan darah gitu kan. Emang kejadiannya apa? Ngelihat yang tabrakan sih. Apa yang dipikirin? Nah, cuma ngelihat saya tuh merinding, ngeri, udah aja. Nah, ternyata alam bawah sadarnya itu dicampurin tuh dengan penglihatan, campurin dengan alam bawah sadar. Dia mungkin sebelumnya lihat darah seperti apa dan lain-lain disambungin. Nah, jadilah sebuah skenario yang ada dalam pikiran. Maka diberi input bahwa ketika ada itu begini gitu. Gitu. Siap masuk. Jadi nggak apa-apa. Jadi buat teman tidur sih sebenarnya itu. Iya, buat tidur aja, udah buat teman tidur aja. Kalau udah enak tidur. Buat yang susah tidur sih sebenarnya itu, yang buat yang insomnia gitu beneran bisa loh itu padahal. Iya, karena kita teralihkan. Makanya malam ada di grup kan yang ngeluh nggak bisa tidur katanya. Saya saranin itu dong, karena saya juga sama Mas Bima. Kalau dengerin kadang kalau lagi malam ini sampai tidur. Nah, saya saranin itu makanya malam. Berarti nggak pakai handsfree ya, speakernya aja dinyalain. Pakai handsfree. Iya, saya juga gitu. Nggak saya pakai handsfree, udah di setel aja udah, sama istri juga dengerin kali, biarin saja. Dulu kan waktu saya kena anxiety, saya nggak tahu ini teh apa sih, ini kok jadi aneh kelakuan saya gitu kan. Kok cepet cemas, cepet nggak ngerti sama badan sendiri, besok kerasa ini, besok kerasa itu. Terus nggak tahu gitu selama hampir 2 tahun ya, ada ya 2 tahun itu baru ketahuan pas saya cari di YouTube ciri-ciri dari apa yang saya rasain gitu kan. Sampai di situ terus kata saya ngomong ke suami ya kan, ini kayaknya saya kena ini deh, kata saya gitu kan. Soalnya saya periksa ke dokter, jantung berdebar terus kan. Dulu waktu pertama tuh kena tuh kan ini udah 4 tahun kena. Nah sebelumnya itu dari waktu punya anak yang kecil tuh yang bungsu. Saya waktu itu ngelihat nenek meninggal awalnya itu. Lihat nenek meninggal, lihat segalanya di ini, itulah trauma. Di situ sampai saya nggak bisa masuk ke ruangan dokter karena lihat baju putih kan. Suami saya bingung ngelihat kelakuan saya. Sampai kalau pas mau periksa ke dokter, baju putihnya harus dibuka. Dok, buka dulu sih, saya mau periksa tapi takut sama baju dokter, katanya gitu. Kan aneh gitu kan ya. Dari situ si suami tuh sampai bingung gitu. Saya ngelihat dokter takut gitu. Malah pas dokter udah memvonis yang aneh-aneh, saya tambah takut. Padahal belum diperiksa benar-benar gitu. Cuma dia, oh ini kayaknya kena ada ini.
Wah, tambah cemas kan. Dari situ, ini bukan nakutin ya. Ini anggap sebagai apa ya? Sebagai nanti ada cerita kalau kita tuh harus harus berdamai dengan diri sendiri. Ketika saya melalui tahap demi tahap, oh iya saya harus gini gitu. Untuk melawan anxiety itu harus gimana sih gitu kan. Anxiety itu harus dilawan dengan cara apa? Dilawan sekali juga jangan, karena memang pada dasarnya anxiety ini terlalu dilawan malah badan kita malah ngelawan gitu. Jadi maunya apa gitu kan. Jadi yang paling tepat itu ya kita tahu siapa diri kita, awalnya itu aja dulu. Siapa diri kita, siapa maunya apa kita gitu kan. Harus digimanain badan kita, pikiran kita. Suami akhirnya ya dia mempelajari secara tidak langsung psikologi, terus apa ini anxiety. Dia belajar, akhirnya dia masuk ke hipnoterapi karena memang bingung ngelihat kelakuan saya gitu kan, kelakuan penyakit saya kok diperiksa ke dokter hanya lambung, tapi kok kayak begini gitu kan, menyiksa semua keluarga di rumah gitu. akhirnya suami saya belajar hipnoterapi dia. Tapi ternyata setelah dia belajar hipnoterapi, saya yang tadinya mungkin dia niatnya untuk menyembuhkan saya, tapi kok nggak mempan. Aneh kan Kang Wahyu, nggak mempan. Saya ngomong lagi ke dokter, dok, ini, kenapa ya? Kok nggak mempan? Loh emang nggak bisa katanya gitu. Kamu harus sama orang lain di hipnoterapinya. Kalau sama suami nggak bisa karena ada kedekatan gitu. Karena dokter juga, seorang dokter kalau anak dokter atau istri dokter sakit, teman dokter yang nyembuhin gitu, yang ngobatinnya teman dokter. Dari situ saya punya niat gini, ketika teman-teman saya kena, saya bilang ke suami, ya kalau nanti ada teman yang kena, tolong sembuhin mereka, karena ini memang benar-benar bantu mereka lah, bantu dengan tanpa ada pamrih, ada apapun, tolong bantu mereka, karena memang ini siksaan gitu kan buat orang-orang anxiety yang memang mereka nggak pernah ngerasain gimana sih rasanya, kan nggak bisa diterangin kan orang yang kayak begini. Jadi campur aduk lah antara pikiran, badan, semuanya tuh nggak bisa diterangin gitu. Antara kayaknya setengah badan kita hilang gitu dengan kondisi begini. Dari situ suami jadi ya akhirnya mendalami hipnoterapi, mendalami ilmu pikiran. Ya alhamdulillah lah masih bisa berguna buat teman-teman juga yang lain gitu. Ini suaminya yang mana nih, Mbak Iin? Nggak tahu. Kayaknya alurnya tahu nih. Itu jadi awalnya gitulah, saya tuh saking tuh udahlah ya Allah ini apa gitu. Oke, mungkin malam ini yang tadi dibilang sama moderator Pak Wahyu, kita sharing nih buat orang-orang yang sudah sehat, terlepas dari anxiety, Pak Wahyu, Kang Roni, Mbak Indri ya, Kang Bima, mungkin Mbak Iin. Siap. Sehatnya, pokoknya. Terus yang lain-lainnya selamat gabung buat siapa, Ira Juansi sama TA, satu lagi tadi siapa, Mbak Ina kemana Mbak Ina? Nah gitu. Nah sekarang bagian siapa nih? Pak Wahyu dulu. Aroni dulu kayaknya nih, Pak Epul. Oh, Iron Man dulu nih, kayaknya menarik ceritanya. Assalamualaikum. Jadi gini nih, waktu saya pertama kena aksenti sama kayak Teh Iin, ngelihat yang meninggal juga mertua gitu. Oh ini kenapa gitu, nyari tahu sampai ke Teh Iin sering curhat ya Teh Iin ya. Sampai akhirnya saya diketemuin sama suaminya, rajanya Iron Man nih. Asli baru tahu ini ya Teh Iin. Gue asli pertama ketemu mau nangis tuh.
Jadi Roni nanya ke Teh Iin tuh nggak pernah dinyautin gitu. Mau nanya gimana juga, apaan sih yang kayak gitu, penyakit halu katanya gitu. Jadi dia nggak bisa jawab. Gitu. Saya kenapa saya sensasi saya gimana dia nggak bisa jawab, cuman dia ngejawabnya solusinya aja kayak terapi kayak gitu. Alhamdulillah sampai sekarang jaguaring. Terus gimana pas sudah pertama diterapi gimana? Prosesnya kumaha? Proses pas pertama diterapi sih, pertama perasaan takut gitu. 2 kali hipno ya Kang ya? Ya. 2 kali hipno saya tuh, yang kedua kalinya alhamdulillah gitu. Kok berasa kayak yang gimana gitu badan tuh. Diajak main, hayu. Kan dulu kan saya nggak pernah bisa keluar rumah jauh-jauh tuh. Paling semeter 2 meter juga jarang. Padahal mau dipikir jualan juga keluar rumahnya. Ya, kalau dipikir jualan keluar. Tapi sampai mogok pernah, Oh, mogok jualan juga. Sampai Kuatnya cuma 2 jam, 2 jam 3 jam ya. Iyalah. Kang Roni. Udah get up. Kalau di hipno tuh enak sih, pas kedua kalinya enak banget. Pengalaman di hipno tuh jadi kayak gimana ya? Jadi merasa seperti yang dulu lagi lah. Kehidupan tuh balik ke yang dulu gitu. Jadi seolah-olah lupa aja gitu apa namanya anxiety gitu ya. Apa ya yang namanya rasa gimana gitu kan. Sensasi sih jarang muncul sekarang, alhamdulillah. Tapi masih ada muncul, masih ada berarti. Jarang sih, Kalau muncul tiap hari sih enggak kayaknya. Biasa aja, cuman ini sok mikir, jadi mikir gini nih. Loh, hari ini saya nggak kayak yang dulu gitu, nggak cemas. Kemana gitu cemasnya. Jadi rindu oke karena cemas. Ditungguin. Di hipno dewe meca dicemas deh ya tuh. Kadang saya nunggu loh Kang. Kadang saya nunggu asli. Waduh, gaya jadi Iron Man mah nangtang ya. Bukan nantang sih, jadi kayak gimana ya? Kemana gitu? Kok saya jadi bisa lupa? Terkadang kan biasanya dari seminggu tuh adalah sehari 2 hari tuh wah cemas, takut mati mulu. Pikiran itu kayak gitu, tapi sekarang alhamdulillah enggak sih. Sekarang lebih ke ngumpulin diri aja ke kerjaan, ya semangat sendiri lah. Oke. Sip, berarti sekarang udah fix ya, udah sehat ya. Berarti menuju nanti gini, tahap selanjutnya yang sudah benar-benar fix sehat, menuju kepada cita-cita yang diinginkan. Jadi hipnonya adalah mewujudkan cita-cita, ya nggak? Namanya kan judulnya pemberdayaan diri. Kita kalau sudah berdaya, memanfaatkan daya ini untuk mewujudkan cita-cita dan keinginan, gitu. Ya, Kang Roni ya. Betul. Oke, next. Udah cukup, Kang Roni? Cukup. Jadi bahasa Kang Roni yang menyatakan saya lupa anxiety itu apa, emang kejadian itu tuh ya? Ya betul Kang, saya lupa benar. Gaya pokoknya. Emang selamat buat Kang Roni ya. Mau nanya ke Roni apa? Itu cara ini itu gimana? Ya saya nggak bisa jawab, saya lupa gitu tentang sensasinya. Lantas saya mau ingat lagi juga bagaimana
ingat lagi gitu. Oke, sip. Terima kasih Kang Roni. Selanjutnya siapa? Sok Pak Wahyu tuh Pak Wahyu. Indri nih. Kalau saya Kayak Indri nih. terakhiran nih. Keren. Iya, ya, Bu Indri dulu Ah. nih. Kata Indri. Bu Ya Indri, Bu juga Indri, makin nyanyi dulu dulu. nih kayaknya. Kita Nyanyi ramein dulu. Kata Indri nih. Ah, Tapi Teh Indri. nyanyi yang paling rajin. Nah, paling rame. Paling rajin di hipno tapi nggak berung. Gimana nih? Alhamdulillah. Kalau sekarang sih lebih di tahap pas datang PMS kayak gitulah, duh masih ngerasain yang kayak sensasi gitu. Tapi kalau lah dari makanan, dari emosi gitu, bisa dikendalikan gitu, nggak banyak ketakutan. Cuman itu aja pas mau PMS aja sekarang tuh kan yang masih ngerasain kayak menghitung hari, kayak cemas gitu, kayak banyak takut gitu. Tapi kalau nggak PMS biasa aja gitu, happy, aktivitas, nggak banyak dipikirin gitu, nggak banyak aduh gitu kan ya, aduh bentar-bentar aduh gitu. Aduh kayaknya abis ini kayaknya nggak ada deh gitu. Ya udah, berarti kalau itu makan katanya si PNS itu kan bikin sensasi juga. Anggap aja itu Iya. sudah sehat. Nanti tinggal menghilangkan apa ya ketakutan dengan PNS-nya itu. PNS ya, pegawai negeri PNS. sosial. PNS masuk PNS. pegawai. Pegawai negeri. Soalnya Eka udah lupa sama PMS, jadi Iya, gembel. Cocok. Jadi kalau kayak gitu mah suka menular loh PMS mas. Ya, Biasanya sih Oke. semua perempuan ya kalau kena sebelum PMS itu sebenarnya memang semuanya juga ngerasain sakit sana sini, ngerasain semuanya juga nggak mungkin tapi gini Kak, kalau sekarang nih yang aku rasain gitu ya, yang ngerasain tuh over gitu loh. Dulu mah mau PMS ya PMS aja gitu kan Pak, banyak pakai cemas gitu kan, ada inilah Ya, itulah. karena kita kita kan ada apa ya yang saya rasain dulu juga saya gitu Pak. Nah kita ada gangguan, itu aja yang jadi masalah tuh karena kita ada gangguan di pikiran kita. Nah itu akhirnya dari sesuatu hal yang kecil yang kita rasain itu jadi merasa gede gitu kerasanya, merasa takutnya tuh lebih. Nah itu yang jadi masalah tuh itu sih sebenarnya perempuan. Nah, jadi jawaban saya adalah begini ya, bahwa kenapa orang anxiety ini atau orang-orang yang memiliki kecemasan memiliki trigger yang beda-beda. Dan terus ketika teman-teman sudah berkumpul di satu perkumpulan, trigger ini semakin banyak karena saling mencocokkan. Nah, saya sering bilang bahwa anxiety ini adalah penyakit keyakinan. Karena kita berpikir lebih sehingga menjadi sebuah keyakinan. Sensasi itu terjadi yang saya jelasin terakhir di kiriman foto-foto itu kan, ya gambar lah, bahwa visualisasi itu adalah menggambarkan satu gambar yang memiliki sebuah skenario di mana itu adalah menjadi sebuah film yang berarti buat kita. Misalnya kita menggambarkan kalau saya makan sambal, saya akan sakit perut, mual, kemudian asam lambungnya naik ke leher. Nah, itu akan terjadi. Kenapa terjadi? Ya sama ketika Anda nonton sinetron sedih dan Anda terhanyut terbawanya, dan Anda menangis pada saat itu. Nah, itu karena kita fokus ke arah sana.
kenapa kita menjadi fokus yang negatif? Seharusnya kita fokusnya ke arah yang positif. Sehingga yang saya bilang tadi, Kang Roni, tahap selanjutnya teman-teman yang ada di sini adalah bagaimana kita caranya untuk mewujudkan cita-cita kita yang selanjutnya. Nah, kita kan ya anggap aja kemarin itu minus. Nah, sekarang ada di titik zero, di titik nol, titik start nih. Masa kita juga harus diam saja usaha kita, kehidupan kita dan lain-lain, karir kita dan lain-lain, itu kan juga harus ada tahapan. Nah, bagaimana cara mewujudkannya? Ya tadi dengan imajinasi, dengan visualisasi. Visualisasi yang seperti apa sih yang bisa menjadikan bahwa kalau kata Bianca bilang visualisasi is the real. Jadi apa yang kamu visualisasikan akan terjadi dalam kehidupan yang nyata. Yaitu visualisasi yang mengandung makna, di mana divisualisasikan itu rasanya itu terasa. Jadi kalau rasa kinetik, rasa badannya kalau kecubit itu rasa sakitnya ada, perasaan sakit hatinya ada, gitu kan. Suaranya itu begitu terngiang, aduh saya mah kadang mau mikir teh sampai kedengeran nih, masih kedengeran di telinga bagaimana dia ngomong sama saya. Nah itu menjadi sebuah trigger gitu kan, bahwa sebenarnya sudah suaranya kemana, itu zaman kapan, tapi kita kadang cerita. Kalau saya ingat mantan ya, waduh dia ngomongnya pedih, masih kedenger tuh rasanya. Nah, itulah yang namanya visualisasi yang akan menjadi real. Jadi kita melibatkan pencitraan diri. Jadi pencitraan diri itu melibatkan panca indera yang ada dalam tubuh kita. Baunya kecium, suaranya kedengar, rasanya terkecap sama kita, gitu kan? Sentuhannya masih ada juga. Nah, itu. Jadi panca indera kita ini benar-benar dilibatkan di sana secara maksimal. Sehingga itu akan menjadi satu kenangan. Gitu. Nah, intinya balik lagi, kenapa sensasinya ini beda-beda dan akan disamakan suaranya ketika Anda berhubungan atau bergrup dengan satu grup. Maka terjadilah paduan suara. Nah, paduan suara di mana bahwa sensasi ini begini sehingga grup ini menjadi full, terasa sensasinya banyak. Mau keluar rumah takut, mau makan sambal takut, minum ini takut, karena teman saya juga minum ini kena, kok saya enggak ya? Ini saya deg-degan, kok saya enggak ya? Nah, akhirnya kepikiran dan jadi. Gitu. Karena pada saat itu menjadi orang yang satu nasib, akhirnya jadi. Intinya balik lagi bahwa teman-teman ini kemarin, ya bukan sakit lah, saya nggak suka teman-teman bilang sakit. Jadi salah berpikir lah. Teman-teman ini kemarin salah berpikir gitu. Jadi salah menggunakan pikiran sehingga pikirannya melanglang buana ke hal-hal yang negatif. Gitu. Dan pada saat itu Anda melakukan sebuah pencitraan yang melibatkan panca indera sehingga tubuh ini akhirnya merespon semua yang ada di dalam pikiran kita. Gitu. Itu kenapa sensasinya beda-beda itu. Nah sekarang balik lagi ke PMS ya, PMS apa itu PMS itu kan? Ya mens lah, menstruasi gitu kan. Nah kata dokter begini, ilmunya begini, karena terjadi begini, karena terjadi penurunan darah dan lain-lain. Nah pertanyaan saya, teman-teman ini harus menjadi orang super. Artinya, kenapa jadi orang super? Jadi orang yang beruntung, jadi orang yang lebih baik. Lebih baik dari siapa? Oke, itu mah teori. Jadi kan beberapa orang masih bisa kuat, masih biasa aja. Kamu kalau PMS gimana? Ah, saya mah biasa aja, keluar aja udah. Nah, harusnya ditanya, kenapa ini bisa terjadi begitu? Loh, padahal, datang provokator. Wih, padahal ya, kalau kamu PNS itu, ini terjadi begini, kata dokter itu begini. Nah, orang yang tidak sakit, karena ada berita begitu, kepikiran tuh, wah bener ya, kalau sakit ini nanti begini. Nah, untuk selanjutnya jadilah begitu. Nah, intinya, carilah yang positif.
cari yang positif. Kalau orang lain bisa untuk lebih baik, kenapa kita enggak? Kalau orang lain bisa untuk lebih negatif, kita jangan. Gitu. Jadi Itu gini, mungkin. ya, maaf dipotong. Ayo. Ya. Jadi gini, rata-rata perempuan yang PMS itu ya, seminggu, ada yang 3 hari, ada yang seminggu sebelum PMS itu terjadi, mereka udah badannya udah banyak yang sensasi banyak yang udah mulai aduh ini aduh itu gitu, kerasa sakit, ada yang mulai udah nggak nyaman di badan itu gitu. Nah itu tuh kalau buat orang normal sih ya mereka nganggapnya oh ya udah gitu biasa aja, tapi kalau bagi orang-orang yang kena kecemasan berlebih, mereka tuh menghadapinya tuh terlalu gimana ya, jadi yang tadinya sakit kepala jadi kemana-mana gitu, yang tadinya hanya kalau saya PMS pasti sakit kepala, terjadi memang sakit kepala itu tuh. Jangan bilang gitu, nanti jadi racun orang lain. Enggak, ini mah ngobrolin sih, jangan. Ya, nanti kan orang lain jadi yakin. Nah ini mah contoh. Nah itu jangan gimana caranya, hal itu jangan mereka tuh memang terasa, tapi mereka menghadapinya biasa aja, jangan jadi sesuatu yang jadi gini, lebih. Nah itu harus gimana biar nggak sampai dalam seperti dunia psikologi itu ada namanya role model. Role model itu adalah bagaimana kita mencontoh orang-orang yang sukses sehingga menjadi peta kita. Jangan sampai salah kita mencari role model yang lain, karena kita ini akan selalu saya seperti dia nggak? Saya seperti dia karena kita ini manusia ini ada satu bukan satu ya, beberapa yang terpenting adalah minta diakui, minta pengakuan gitu, minta pengakuan. Ketika ingin berada di kelompok itu, dia akan mengikuti adat dan istiadat kelompok itu, tata cara berbicara, cara lain-lain sebagainya, sehingga kelompok itu menjadi role model. Nah, seharusnya kita mencari role model yang saya bilang tadi adalah yang kuat, yang sehat, yaitu kenapa kamu bisa sehat gitu. Nah, ketika ada informasi-informasi negatif, ya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Saya nggak yakin, karena pikiran saya positif, bla 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 bla, selesai gitu. Nah, intinya bahwa ketika teman-teman merasa di posisi anxiety, itu hilangkan itu. Saya orang normal, saya biasa, berarti saya harus menjadi lebih baik. Anggap aja teman-teman sekarang dari zero, seperti Kang Roni bilang kan, saya sudah lupa anxiety, maka asli itu sampai kayak gimana sih? Dulu mah pernah ngerasain, tapi ini kemana ya? Ya, hilang itu semua. Nah itu karena sebuah keyakinan, yakin maju. Gitu. Oke, selanjutnya. Jadi, Kang ini Kang. Siapa nih? Hah? Ya sok. Jadi, kalau emang benar-benar mau melupain sih yang Roni rasa gitu, jadi kita jangan terlalu banyak tahu lah, jangan terlalu banyak mengeluh, sharing tentang penyakit kita, nanti ujung-ujungnya tuh malah nyamain diri kita gitu. Saya juga sama kayak dia juga sama kayak saya, yang akhirnya tuh nggak ada ujungnya gitu. Udah aja, jadi kalau misalkan emang bener-bener pengen lupa, udah aja gitu. Kalau misalkan ada sensasi yang datang ke kita, yang nyamperin ke kita, ya kita berusaha cari tahu tuh ya gitu kan. Tubuh kita tuh beda-beda ya Kang ya, beda-beda rasa kan. Kadang-kadang sekarang sakitnya ini, pasti semua orang nggak sama gitu. Jadi yang harus dicari tahu tuh diri kitanya sendiri gitu. Gimana sih kita bisa mengkat si aksenti itu terjadi gitu. Jadi jangan sedikit-sedikit mengeluh, sharing, terus nyamain, janganlah kayak gitu.
Itu malah jadi Oke. bikin parno ya. Kalau Ya, sharing jadi kalau di grup kan, waduh. Itu ke-trigger tuh yang lain makanya- kalau yang masih ansinya masih tinggi tuh masih. Makanya kan kemarin disaranin kan di grup itu, saya kan ikut grup yang sebelumnya ya, grup anxiety sebelumnya. Itu banyak keluhan, banyak ini itu, banyak ini itu. Itu bukan jadi baik gitu kan, malah jadi tambah parno kitanya kalau yang belum kuat. Iya betul. Makanya betul. makanya kan kalau saya bilang gitu, nanti kalau buka grup baru anak-anak anxiety, bukan anak anxiety sih. Jadi jangan sampai ada keluhan gitu. Kalaupun mengeluh ya udah ke ayah aja gitu yang ngeluhnya. Jangan sampai ngeluh di grup karena itu memang apa ya? Kita tuh punya kelemahannya tuh itu cepat parno memang. Iya benar. Buang sampah pada tempatnya. Iya. Jangan buang sampah sembarangan, bikin bau. Nggak apa-apa, saya jadi tempat pembuangan curhat Anda. Tempat pembuangan sampah sementara. Ada istilah gini ya. Tadi saya dengar ada istilah gini. Hakim yang paling jelek itu adalah pikiran kita sendiri. Ya. Musuh pikiran kita sendiri. Jadi hakim yang paling terbaik itu mata kita sendiri. Gitu. Kenapa dibilang gitu? Karena mata kita tuh butuh bukti. Karena orang-orang seperti kita itu banyaknya menerka-nerka gitu dari pikiran kita. Akhirnya kita jadi repot sendiri dengan pikiran kita gitu. Makanya ya kita harus berani bilang pikiran ini hanya sebagai hayalan apa sih? Ya hayalan gitu. Ini tuh nggak nyata gitu. Yang apa yang kita pikirin setiap hari gitu. Jadi kalau saya sih ya agak-agak bisa mending dari masalah anxiety. Awalnya saya paksa badan saya paksa pikiran saya untuk mampu berpikir positif gitu. Apalagi yang berpengaruh itu pas bangun tidur. Pas lagi ngantuk-ngantuknya banget. Belum mau bangun mata tuh masih sepet gitu. Dalam hati udah bilang gini, saya sehat hari ini, saya sehat hari ini. Terima kasih ya Allah, hari ini saya sehat, hari ini saya kuat, saya bisa bekerja, saya bisa menuntaskan tugas saya hari ini, saya bisa. Jadi memang itu tuh harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa, badan sama pikiran kita tuh tetap lemah, tetap manja gitu. Itu sih sebenarnya kalau saya yang kerasa gitu ya. Karena saya sama suami nggak bisa dihipno sama suami, jadi saya sendiri yang ngelawannya gitu. Yang ngelawannya kalian sih enak, ada yang ngebimbing. Saya beberapa kali dihipno nggak bisa. Kenapa ya? Jadi masih ada Gini, penolakan. Sekarang Nggak boleh saya curhat di sini, mau nggak boleh curhat di sini ya. Nanti aja kita ngobrol berdua. mau dihipno sama Kang Roni nanti Mas. Ya jadi gini, Ben. Ya. Makanya Roni nggak mau bercerita tentang anxiety. Roni itu awalnya kenapa Roni bilang udah lupa? Ya karena takutlah mempengaruhi teman-teman, jadi membanding-bandingkan kayak gitu. Jadi diomongin juga bolak-baliknya ke situ aja ya Teh ya. Iya, kayak lingkaran setan. Justru kalau diomongin malah terjadi kan. Kalau kita ngomongin, diobrolin juga pasti masuk ke situ lagi gitu, nggak akan beres-beres sih sebelum. Jadi memang gitu. Kayak orang-orang kita tuh ada kelemahan di mental juga sih yang saya rasain. Jadi kayak keras hatinya gitu. Jadi kalau saya melatih mental saya tuh yang tadinya saya rada-rada keras kepala gitu ya. Jadi gini, kelemahannya orang-orang anxiety itu yang saya tahu ya, mereka kalau cari cari solusi dari kesehatan mereka tuh selalu nggak pernah percaya sama orang terapis itu dengan siapapun. Sok tanya gak diri sendiri ya enggak. Pasti selalu mencari-cari orang yang ini enggak,
mau cari lagi, enggak, saya mau cari lagi yang lain gitu kan. Jadi itu butuh kepercayaan sama diri sendiri biar hati kita itu lembut. Saya belajar untuk melembutkan hati sendiri dulu gitu. Dari ya bukannya ria jenaka ya. Kalau pagi-pagi kita sedekah sama orang, yang tadinya kita nggak pernah senyumin kayak tetangga kita yang ketemu sama kita gitu kan. Itu memang berpengaruh besar buat diri kita gitu, yang tadinya keras hatinya. Nah, itu berpengaruh buat kesembuhan. Tahap-tahapnya tuh kalau mau itu dijalani nanti ada kerasanya gitu. Oh ya, kita semakin lembut, semakin menerima setiap masukan dari orang lain. Akhirnya kita nggak merasa orang yang paling benar, yang paling benar gitu. Akhirnya kan kalau diterapi sama orang terapis tuh cepat masuk juga, cepat kena juga gitu. Gitu sih. Ya, Dea. Kalau Dede kan orangnya gitu. Bablas. Tapi di mana kita ngerasa udah bosen, jenuh, capek, itu lelah juga ya ternyata gitu. Jangan kondisi kayak gini tuh. Iya emang. Kita tuh kayak dimainin Ada titik sama jenuh gitu, titik jenuh di mana iya ya gue nggak kenapa sih gitu kan, padahal gue sehat loh, gue sehat, gue bahagia gitu. Bingung dengan diri sendiri, bingung. Ya itu sih sebenarnya kita tuh kadang-kadang selalu nggak pernah puas dengan diri kita gitu. Udah jadi ngomonginnya yang negatif ini. Jadi ngomonginnya yang negatif. Enggak, ini pasti tadi capek pikiran ini. Nah, jadi kebetulan iya capek. Saya kok nggak capek, jadi capek gitu kan. Itu memang tidak terasa ngobrol itu. Kadang-kadang kenapa kita nggak boleh curhat, nggak boleh curhat. Apalagi kalau curhat di media sosial ya. Misalnya kita marah sama seorang nih, ntar gua hajar lo di jalan. Terus ada yang ngedukung nih, wis ada apa beb, ada apa bos? Nanti saya mainkan di jalan. Siapa bos? Ini, nah marahnya tuh makin naik. Nah, tapi kalau di lingkungan teman-teman Anda adalah orang yang baik, orang-orang yang sopan, dia kan udah bos, sabar bos, ini sabar. Nah, itu. Jadi memang tidak terasa kalau kita ini niatnya sekedar memberitahu, pada curhat itu adalah mengeluarkan kekurangan kita, aib kita. Kan siapa Kang Bima nanya siapa ya? Nanya, kenapa apa bedanya penyakit orang anxiety sama penyakit yang beneran? Saya jawab sederhana aja, kalau penyakit orang anxiety itu bangga. Orang anxiety itu bangga, karena dia sedang bersembunyi di balik kelemahannya. Saya pusing, saya nggak bisa tidur. Saya muak. Coba teman kamu yang punya asma, ngomong-ngomong nggak, saya punya asma. Oke, saya punya asma nggak ya. Punya penyakit jantung, saya punya penyakit jantung loh. Tahu-tahu kita tahu, dia tuh kena asma, selalu bawa obat begini. Itu aja sederhana. Karena apa? Itu penyakit pikiran. Dia itu ingin mendapatkan sebuah pengakuan yang tidak didapat di tempat lain. Gitu. Kalau dia punya pengakuannya di tempat ini, ya dia mencari sensasi itu. Oh, dia aku, merasa sama, dan lain-lain. Gitu. Maka Kang Bima, mau ngobrol, Kang Bima mau sharing? Oh, enggak, udah, yang lain aja dulu. Ini Pira aja. Nah, Kang Jo tuh gimana Kang Jo tuh? Sudah lama tidak bersuara. Aja. Halo. Enggak, tadi pada ngobrol soalnya, jadi aku dengerin. Gimana tuh Kang? Ya, ini kan sharing gimana selama ini. Sekarang ya, saya juga dapat masukan gitu. Lebih baik sih sekarang, kayak lebih enak gitu. Mikirnya santai ya. Iya.
Kayak sekarang tuh nggak tahu ya, lebih relax aja sih sebenarnya. Kayak kalau dulu tuh kan dikit-dikit pikirannya kayak apa sih, kayak tegang, kayak terlalu kaku, kayak terlalu takutan. Kalau sekarang enak aja kayaknya. Enjoy aja ya. Iya. Alhamdulillah sih, walaupun belum bener-bener yang kayak mungkin belum sehebat kayak yang lain gitu, tapi seenggaknya untuk diri aku sendiri tuh aku udah tetap jalan gimana ya, kayak tetap mengarah ke arah yang lebih baik gitu loh, bukan yang mundur gitu maksudnya. Udah hebat. Ucapkan terima kasih bahwa kamu hebat gitu. Makasih. Jika kamu makasih. Kamu udah hebat gitu, bilang sama diri sendiri. Makasih. Itu ada sebuah perubahan. Kasih, kamu udah hebat. Gitu. Harus begitu. Karena kita nggak mau disakiti sama orang lain, tapi kadang-kadang kita menyakiti diri sendiri. Gitu. Iya. Ada lagi? Nah, Kang. Ada yang mau nanya tuh kayaknya. Ya, Sob Roni, enggak. Nah, kan ini teman-teman nih yang yang belum bisa, misalkan dari sebulan masih suka ada cemas kayak gitu, nggak full non cemas lah gitu. Gimana tuh solusinya tuh buat teman-teman yang masih ada rasa gitu? Ada rasa apa? Jadi ada rasa kecemasannya gitu. Jadi gini, nanti ke depan saya udah punya nih skrip hipno sekitar 1000 skrip ya, yang isinya yang saya bilang tadi, ada yang buat kecemasan, buat orang yang sakit jantung, buat orang yang banyaklah orang yang ingin terlihat cantik gitu kan, tanpa operasi, itu ternyata ada skripnya. Itu saya dapat dari luar negeri, dari Amerika. Itu siapa ya, dia ahli hipno di Amerika, cukup terkenal juga. Dia bikin skrip, bikin buku tentang skrip semua. Jadi itu tuh ada 12 jilid ditambah yang lain-lain, ada sekitar 10 buku lah yang saya kumpulin. Nah, saya sedang menyusun itu sesuai dengan misalnya ini skrip tentang kejiwaan, ini skrip tentang penampilan, ini skrip tentang percaya diri gitu kan. Nah, sampai skrip bagaimana percaya diri berbicara di depan orang banyak gitu kan. Nanti hipnotnya ada. Nah, saya sedang pisahkan itu. Next, kalau memang situasinya memungkinkan, saya akan rekam itu semua, saya akan bagikan buat teman-teman. Jadi intinya adalah bagaimana skrip ini bisa bekerja secara maksimal ketika teman-teman sudah mengenal saya dan kita sudah ngobrol secara video call. Artinya ada satu satu hubungan yang terjalin, satu klik yang terjalin di antara kita bahwa kita sudah saling percaya, gitu. Kita sudah saling percaya. Ketika kepercayaan itu muncul, maka ini akan berjalan di pikiran kita secara maksimal. Nah, itu mungkin Kang Roni, intinya bahwa teman-teman yang belum ngobrol dengan saya secara pribadi, karena kalau ngobrol begini dengan secara pribadi itu akan berbeda. Karena saya juga harus lihat, kayak tadi saya ngehipno yang nggak bisa tidur, siapa namanya? Hari ini ya. Hari ini dia video call-nya di tempat yang gelap, saya tidak bisa melihat ekspresi wajah. Kenapa saya harus bisa melihat ekspresi wajah? Karena kita ada beberapa referensi buku ya yang menyatakan bahwa gelombang ketika dia memasuki trans, kalau dalam dunia hipno itu namanya trans, kalau dalam dunia psikologinya itu gelombang alfa sama tera gitu.
ketika dia mesti gelombang tera, itu ada tanda-tandanya gitu, ada tanda-tandanya. Misalnya dia bibirnya mulai merekah gitu kan, mulai menganga gitu kan, oh berarti dia sudah melepaskan diri. Nah, terus atau misalnya hidungnya sudah kembang kempisnya kelihatan, ekspresi wajahnya ininya udah turun gitu. Jadi ada tanda-tanda. Kerutan di sininya sudah tidak ada kerutan. Jadi kan kalau mikir ini kan begini. Nah, kalau nggak mikir orang santai itu kan benar-benar rileks gitu. Jadi tidak ada satu ketegangan pun dalam wajah Anda. Jadi saya lihat. Nah, ketika tadi di tempat gelap, akhirnya prosesnya yang terjadi adalah, oke Kang, saya merasakan ketika berbicara itu terjadi. Nah, cuman saya nggak bisa tidur. Nah, sebenarnya proses relaksasinya ini sudah bagus nih, udah masuk proses relaksasi. Kan prinsipnya gini ya, prinsip di hipno itu. Yang pertama adalah deepening. Deepening itu adalah menekan biar kita ini benar-benar pasrah. Udah pasrah, rileks. Makanya saya bilang rileks, masuki alam relaksasi lebih dalam lagi. Nah, itu kan dengan cara yaitu tadi rasakan tubuhnya rileks, otot-ototnya lemas. Nah, kalau itu sudah terjadi udah lemas, berarti dia sudah ada di gelombang alfa, berarti dia sudah fokus. Maka ketika fokus, mulailah dikasih sebuah prolog. Nah, ketika prolog itu saya lihat responnya seperti apa. Nah, misalnya prolognya adalah Anda merasakan sejuknya sejuknya angin yang menyapa Anda. Terus atau misalnya Anda pun merasakan sebuah kebahagiaan. Itu secara tidak sadar ada senyum sedikit yang memang secara kasat mata tidak terlihat, bukan secara kasat mata ya. Secara ini lamun cek orang Sunda harus ditilik-tilik gitu kan. Oh ya, oh dia udah ada senyumnya. Oh berarti dia udah merasa. Ini udah masuk nih. Nah barulah kita masukin sugestinya. Nah artinya ketika ada di gelombang apa itu masukin sugestinya dan sugestinya diulang lagi. Makanya ada pengulangan. Kadang biar tidak bosan, pengulangannya ini harus dengan bahasa lain atau dengan beberapa kalimat yang diganti seperti itu. Nah intinya bahwa proses ini, proses hipno itu kan introduction, terus deepening, terus sugesti, prolog baru sugesti baru pemulihan. Nah pas mau sugestinya udah masuk, mau ditekan lagi, ternyata dia belum tidur gitu. Dia belum. Saya merasakan otot saya rileks, nyaman. Terus saya bilang, gimana rasanya? Enak kan, nyaman, tapi saya nggak bisa tidur. Nah mungkin sekarang nggak hadir juga karena insya Allah mungkin dia sedang tertidur, lelap ya. Mudah-mudahan saya doakan dia tertidur gitu kan, lelap. Ya saya sih ngelihat ini berhasil. Jadi saya bisa melihat ini berhasil atau tidak. Gitu. Nah intinya adalah dari ini semua, tolong hidup ini prinsipnya adalah tumbuh dan berkembang. Untuk tumbuh dan berkembang kita butuh belajar. Ya, jangan pernah kita bercerita tentang kampung kita 5 tahun yang lalu yang pernah kita tinggalkan. Oh di kampung saya itu begini, pas datang ke kampungnya sekarang udah jadi kota, gangnya sudah tidak ada pabrik, ada apa, kan jadi orang ngetawain gitu. Kita bercerita kampung saya kepada orang yang baru datang dari kampung saya. Kan itu sesuatu yang jadi aduh kemana aja gitu kan. Kamu kemana aja. Nah, teman-teman juga sama ketika menjalani hidup ini prinsipnya. Sok belajar. Update. Kenapa kita tidak nyambung dengan anak-anak kita? Karena kita tidak pernah update. Dia itu sudah punya role modelnya seperti apa, modelnya seperti apa, dia sudah update di internet,
Nah sekarang saya pikir di sini seorang dokter, seorang profesor tidak bisa kalah sama orang yang setiap hari nongkrongin laptop terus baca buku, lihat lagi, baca buku, bandingin lagi, ini bandingin. Nah itu ilmunya akan lebih banyak. Nah, itu akan lebih update. Nah sama teman-teman juga ketika profesi saya sebagai apa? Profesi saya sebagai ini ya banyak belajar. Misalnya Vira profesi sebagai pegawai negeri ya kalau nggak salah, melihat seragamnya. Nah di pegawai negeri, di administrasi. Ketahuan. Ada seseorang kemarin diwawancara Deddy Kobuzer, gitu kan. Prinsipnya sederhana sekali. Saya harus tepat janji dan ketika mendapatkan pekerjaan, saya harus kasih pekerjaan itu lebih dari harapan mereka. Jadi kalau mereka berharap kita sampai C, kita kerjain sampai D. Kenapa demikian? Biar mereka memberikan pekerjaan lagi kepada kita. Sehingga ini menjadi promosi buat kita ke depan. Sama, misalnya buat Roni ketika berjualan, Indri ketika berjualan, ya sama. Ekspektasi kita terhadap pelanggan itu seperti apa? Sehingga dia akan datang lagi. Jadi ada sesuatu yang berbeda. Nah, gitu. Silakan Mbak Nila mungkin mau ngobrol. Atau Kang Imat. Kang Imat, icing ae. Kang Jo tuh Kang Jo. Kang Imat teh Kang. Oh, Kang Jo-nya bener. Ayo. No. So mau sharing apa? Sharing tentang sehatnya seperti apa? Kang Jo sehatnya seperti apa? Lagi berisik di sininya Pak. Oh gitu. Oke. Pak Wahyu. Job, gimana? Ini sok Pak Wahyu cerita gimana Pak Wahyu bisa terlepas dari anxiety. Apa ya? Ya kalau awalnya memang nggak tahu ya ini penyakit apa ya. Singkat cerita, searching sana sini, akhirnya tahu kena ini dan pernah sempat ikut grup sebelah juga kayak Tehin dan akhirnya di satu webinar muncullah Pak Epul. Nah saya tuh kepo dong, ini agak masuk nih penjelasannya gitu kan itu di tag name-nya ada websitenya Pak Epul tuh. Nah saya tuh coba searching, ada nomor WA-nya, di kontak, langsung janjian malamnya, itu dihipnos sekali. Memang pas besoknya ya kayak apa ya, kayak memang masih ada kerasa gitu. Setelah 3 hari kemudian, nah itu baru badan tuh udah enak, udah sampai hari ini pun kayak apa ya, kayak gak ada sensasi apapun yang dirasa tuh, kayak udah normal aja. Ngerokok udah berani lagi, paling cuma kalau makan sambal itu belum deh kayak belum seberani Teh Indri lah. Nah kayak gitu, jadi lebih tenang sekarang, bisa tidur. Kalau waktu dulu tidur itu sebelum hipno ya, tidur itu memang karena cemas Pak Epul ya, jadi apa ya, jadi kayak gak tenang, malah gak bisa tidur gitu. Tidur itu memang kalau udah perjuangan, udah ngantuk banget, jam 1 malam, jam 2 malam baru bisa tidur. Kalau setelah hipno itu saya jam 8, jam 9 udah mulai ngantuk, jam 10 udah tidur. Nah kayak gitu kalau sekarang sih. Ya alhamdulillah banyak perubahan lah yang didapat. Sama GERD-nya, kalau GERD-nya sih udah mendingan sekarang justru. Udah nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu kan kembung dikit jadi pikiran cemas, makin jadi lagi gitu untuk GERD-nya. Nah kalau sekarang sih udah nggak seperti itu lagi. Ya mungkin masih proses ke sana lah. Udah 75-80% lah kalau di presentasi. Kayak gitu Pak Epul. Oke, sip. Nggak diceritain, jadi long duration-nya. Oh. Iya Pak Epul, aduh.
Memang skrip itu dimasukin ya sama Pak Epul mungkin pasti. Dan saya juga kan memang dari dulu ini mas sharing aja ya ini. Dari dulu memang saya nggak pernah selama itu Pak Epul untuk durasi ini untuk yang sudah menikah mungkin ya mungkin ngerti. Tapi pas memang Sapira tutup dulu kupingnya. Gimana? Ya Sapira belum punya pasangan, tutup dulu Ya, kupingnya. tutup. Kang mah. Pada long durasi nih baru tahu. Aduh. Ya, Kenapa dek? Harus segera ngejapri ini mah nih, harus segera ngejapri nih. Jadi rame deh ya artinya di teleponan. Tapi memang saya juga Pepo pas dicoba kata Pepo coba dan jarak hari lah dicoba gitu. Oh ternyata juga kata Pepo. Sampai hari ini pun memang ya ternyata saya masih jadi pemenang gitu. Jadi memang itulah ya alhamdulillah dengan saya mencari ilmu, Allah beri kepahaman saya mendapatkan ilmu itu, saya sedikit bisa membaca dari raut wajah apa yang dikhawatirkan dia, apa yang sedang dialami oleh Pak Wahyu. Jadi secara terselubung saya memasukkan itu gitu. Makanya hipno yang terbaik adalah saya tahu dulu masalahnya apa, larinya kemana. Saya kan selalu bilang begini, oke, sekarang ada di mana posisinya, mau apa, terus kesepakatannya apa, nah baru kita masukin gitu. Gitu. Oke, Pak Wahyu, ya. Hah? Maron? Kasih nanti di Japri. Kang Roni, kabit tahun. Wow. Aduh, pengen long duration juga. Saya mah Kakang Roni mah gak akan pernah ngasih. Soalnya kayak bisi kabatur gitu. Bahaya ya. Mau lah kita. Oke, ini siapa? Namanya siapa? Ania. Gani ke yang Kang Bima gimana Kang Bima? Ada yang mau diomongin lagi? Enggak sih. Kalau aku mah Kang Bima dong. Kang Bima cerita dong. Perkembangannya seperti apa? Kalau perkembangan sih aku karena udah 12 tahun ya. Jadi naik turun biasa banget. Dari awalnya sebelum kerja, masuk kerja, sampai keluar kerja, itu perjalanannya ini banget gitu. Cuma memang yang aku dapat dari anxiety ini sih memang ini qadarullah ya. Allah mau saya begini supaya saya berubah. Gitu. Mungkin kalau saya dikasih mungkin istidraj namanya ya. Kesenangan, kebahagiaan, kekuatan lebih, mungkin saya nggak bisa di posisi saya seperti ini gitu. Posisi di mana yang alhamdulillah sudah sustain gitu, punya istri yang baik, memilih istri yang baik, punya anak yang juga baik, gitu. Kehidupan yang alhamdulillah baik, jadi tumpuan keluarga besar yang mungkin menurut mereka bijaksana gitu. Karena memang anxiety ini menuntut kita untuk bijaksana. Kita nggak bisa asal sembarangan marah-marah, kita nggak bisa asal sembarangan teriak-teriak, karena ya kalau kita teriak, kalau kita marah, ya efeknya ke badan kita sendiri. Jadi banyak keputusan-keputusan yang saya ambil yang benar-benar bisa ngerubah hidup saya 180 derajat. Gitu sih. Jadinya ya udah diterima aja sih dengan adanya anxiety ini. Cuma kemarin itu sempat ikut
webinar yang Anxiety Care Indonesia itu ya. Terus kemudian ada Kang Ipul di situ. Ya sama kayak Kang Wahyu kali ya. Saya kepo, saya baca blognya, akhirnya mau kontak langsung nggak berani. Nah, terus habis gitu ya udah ada grupnya, saya join deh. Gitu Kang. Terus perkembangannya gimana sekarang? Perkembangannya kemarin itu saya berada di titik terendah ya. Karena dulu kan saya mainan ini juga, konsumsi obat psikiater juga selama 2 tahun kurang lebih. Ya memang itu mah ya kayak orang normal biasa aja gitu. Ada cemas cuma ya lebih cuek gitu. Cuma beberapa kali terserang lagi, saya memutuskan buat kayaknya ini bukan solusi ke psikiater atau ke apa namanya ya mengonsumsi obat-obatan itu deh gitu. Psikolog sekalipun kayaknya emang nggak bisa, bukan solusi terbaik gitu, karena buktinya saya masih kumat lagi gitu. Terus ya udah deh akhirnya ketemu. Sekarang sudah mulai bisa sekarang alhamdulillah udah beraktivitas lagi, normal 100% sih belum, cuma lebih ada apa ya, lebih ada pondasi lagi lah ini buat ngejalanin hari-hari lagi. Oke. Selamat datang Mbak Divara. Halo, Mbak Assalamualaikum Ika. Kang. Waalaikumsalam. Gimana Mbak Divara? Ada yang mau Alhamdulillah. didiskusikan? Saya cuma mau ikut-ikut aja Kang, pengen nambah ilmu aja. Oh, tapi sehat kan sekarang ya? Alhamdulillahirobbilalamin. Sekali Kang. Sekarang Mbak Ika. Iya Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar kabari. Saya Kang. Saya. Gimana sekarang Mbak Ika? Alhamdulillah udah ini sih, maksudnya udah bisa menerima NC ini, udah lumayan bisa berdamai. Meskipun kadang pikirannya tuh masih yang kemana-mana gitu Kang. Kalau nggak ada temennya, iya. Ada teman, kan ada temannya Dede Bayi. Iya. Jadi kita malam ini acaranya sharing aja bagaimana perkembangan teman-teman yang sudah melalui proses hipnoterapi ini, dan ini juga perlu buat saya sehingga saya lebih bisa menyimpulkan selama ini kinerja saya seperti apa dan apa yang harus saya lakukan ke depannya seperti apa. Nah, harapan teman-teman juga silakan, teman-teman berharap seperti apa. Dan saya bilang ke teman-teman jujur, terima kasih atas semua masalah yang diberikan teman-teman kepada saya, karena dalam prinsip hidup saya hidup ini cari masalah. Karena semua manusia yang memiliki masalah dan bisa menyelesaikan masalah, maka itu mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan. Sehingga saya untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, saya banyak belajar lagi, saya banyak baca buku lagi, dan alhamdulillah saya sedang proses menulis buku. Ya. Nanti saya jual bukunya secara online, tapi buat teman-teman, insya Allah saya kasih free. Ya, kalau memang dari percetakannya bisa free. Gitu. Nanti saya kasih kodenya, karena ini digital ya. Gitu. Keren banget Kang. Insya Allah. Mbak Nila, ada yang mau diomongin? Nah, jadi prosesnya, proses kehidupan ini, jadi saya dalam buku ini adalah bercerita tentang proses kehidupan.
bahwa hidup ini harus memiliki tujuan. Tujuan adalah perpindahan dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan. Nanti ada beberapa isian yang harus diisi, tujuannya kemana, seperti apa. Tapi ada petunjuknya semua, sehingga kita bisa merinci tujuan hidup kita ini sebenarnya mau kemana. Nah, kadang-kadang ketika untuk mencapai tujuan, itu ada ada gangguan, atau untuk mencapai tujuan itu energinya habis. Energi habis ini karena gangguan kah, atau karena seperti apa, yang misalnya harus untuk beli bensin malah jajan dulu di restoran yang mahal, itu jadi nggak nyampe tujuannya. Nah, makanya ada bab tentang motivasi. Intinya malam ini bahwa kita simpulkan bahwa kenapa orang anxiety ini punya trigger yang berbeda-beda. Biasanya dia akan menyerang kelemahannya. Ada memori dalam hidupnya bahwa dia lemah di perut, maka dia akan menyerang perut. Ada memori dia lemah di pikiran, akan menyerang pikiran. Ada memori yang menyatakan bahwa paling parah itu adalah ketika penyakit jantung, maka akan menyerang jantung. Nah, intinya itu sesuai dengan informasi yang ada di alam bawah sadar, apa yang masuk ke dalam pikiran kita, sehingga itu naik, dan itu dicocokkan. Nah, namun perkembangannya ketika teman-teman bergaul dengan sesama, itu akan memodel semua, dan semua modelnya akhirnya menjadi sama. Jadi trigger sensasi-sensasinya itu dan triggernya itu akan bertambah. Karena hidup kita ini adalah tumbuh dan berkembang, dan yang intinya bahwa hidup kita ini adalah ingin diakui, ingin diinginkan. Sehingga ketika masuk satu kelompok, pasti akan mengikuti kelompoknya itu. Nah, itu. Nah, sekarang kesimpulan yang kedua, apa bedanya penyakit orang anxiety sama penyakit yang beneran? Biasanya penyakit orang anxiety itu adalah penyakit yang disombongkan. Jadi dia sombong dengan penyakitnya, sombong dengan sensasinya. Karena apa? Sebenarnya dia dalam posisi tertolak dan kehilangan. Kalau dalam dunia psikologi itu dua posisi yang tertolak dan kehilangan. Dia kehilangan dan dia tertolak, sehingga ketika ada yang berkumpul, dia minta diakui dengan bahwa saya dalam kondisi sakit, saya ini. Jadi ini menjadi buat dia sebuah benteng pertahanan buat dia. Gitu. Nah, yang selanjutnya, jangan pernah teman-teman menceritakan sesuatu penyakit tentang anxiety. Bahwa anxiety ini bukan satu penyakit, tapi adalah sesuatu pemrograman pikiran yang salah. Mindset Anda salah. Ketika mindsetnya berubah, maka bisa berubah. Anxiety itu muncul karena sebuah keyakinan. Maka kita harus lawan dengan keyakinan lagi. Karena kalau sudah ada dengan satu keyakinan, maka indera keenam pun akan muncul dengan keyakinan itu. Kekuatan, atau yang orang Amerika bilang, Anthony Robbins bilang, bahwa raksasa yang ada dalam tubuh kita akan keluar dengan keyakinan itu. Artinya, di luar logika pun akan keluar. Contohnya, karena dia anaknya tergencet mobil, maka dia yakin akan bisa ngangkat mobil itu, dia keangkat. Akhirnya anaknya terselamatkan. Karena sebuah keyakinan. Gitu kan? Kalau dia tidak yakin, maka dia tidak akan pernah mengangkat mobil itu. Nah, intinya bahwa ketika hadirnya dengan sebuah keyakinan yang negatif, lawanlah dengan keyakinan yang positif. Ketika kita ada yang bilang bahwa anxiety ini di luar nalar, di luar logika. Ya, karena keyakinan itu selalu di luar nalar dan di luar logika. Ketika kita laki-laki di zaman kita yang masih susah mobil, susah angkot, untuk apel, mau hujan, mau badai pun diarungi, dan pulang pun tidak pernah sakit. Karena yakin. Karena ada keinginan yang besar, maka penyakit itu tidak terasa.
ketika saya hobi naik motor, pergi ke Bali, kurang lebih berapa hari dulu dah ya? Seminggu 10 hari ya. Seminggu kalau nggak salah atau 10 hari. Di motor bolak-balik dan lain-lain, pulang itu nggak sakit. Padahal tidur kurang, kehujanan, kepanasan, masuk angin. Nah, karena saya, itu kebahagiaan buat saya, itu kesenangan buat saya, jadi tidak pernah dipikirkan. Mungkin sama teman-teman juga, ketika orang mancing semalaman, itu nggak pernah sakit. Gitu kan? Karena dia ada kebahagiaan di sana. Nah, kita lawan segala sesuatu dengan keyakinan. Dan keyakinan itu adalah sebuah prasangka. Maka Allah berfirman, prasangkaku sebagaimana prasangka hambaku. Dan kekuasaan, kekuatanku semudah kamu berkata. Jadi itu sudah ada hukumnya, bahwa kekuasaanku dan kekuatanku itu semudah kamu berkata. Ketika saya berkata sakit itu mudah, itu prasangka, maka akan terjadi sakit. Ketika saya sakit jantung, akan terjadi seperti itu. Nah, itu rambu-rambu itu harus kita jaga. Karena kekuasaan Allah, innama amruhu idza arada shay'an ayaqula lahu kun fayakun. Maka ketika Allah jadikan jadi, maka itu jadi. Oke? Intinya bahwa permasalahan di sini, mari kita kembalikan lagi ke manual tentang keyakinan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menenteramkan hidup kita adalah dengan menyebut namanya. Sebut namanya, pikirkan artinya, resapi rasanya. Ketika kita menyebutkan itu, munculkan citranya. Ketika kita menyebut alhamdulillah, berarti kita mengucapkan terima kasih. Citranya yang muncul seperti apa, berarti ada pelepasan dalam diri kita. Alhamdulillah. Kita melepaskan semuanya, kembali lagi bahwa semua kekuasaan Allah. Nah, kalau kita memaknai arti itu semua, insya Allah, maka tidak akan ada kecemasan. Nah, saya banyak belajar dengan teman-teman ketika teman-teman seperti ini, saya pun mencoba bikin status dan lain-lain. Seperti kemarin status sholat, bagaimana sholat ini bisa terjadi adalah ketika kalau kita berbicara pada orang, sementara Anda memalingkan mata Anda, kita berbicara pada orang lain, sementara kita memalingkan mata atau pikiran kemana, pasti nggak nyambung. Pertanyaannya, bagaimana sholat Anda selama ini? Apakah Anda sedang benar-benar berbicara dengan Allah? Ketika Allahu Akbar menyatakan bahwa Engkau yang maha besar, saya kecil, saya nggak ada apa-apanya, saya berserah diri, Allahu Akbar. Saya ada yang menyebutkan berarti saya berlindung kepada Allah dengan nama besar-Mu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, kalau kita seolah-olah ngobrol, maka kita akan kembali ke jati diri bahwa kita sebagai hamba. Jadi jangan terlalu kita berpikir yang overthinking tentang satu hal negatif, karena overthinking yang negatif berarti berprasangka buruk kepada Allah. Allah tidak pernah menurunkan satu hamba atau satu makhluknya ke muka bumi ini kalau tidak beserta rezeki. Allah sudah tuliskan rezekinya, tanggal kematiannya, kapan sakit, semua sudah ada. Nah, itu semua bisa dirubah dengan apa? Dengan doa dan usaha. Beberapa kisah para nabi, di dua nabi di zaman Nabi Musa, orang yang takdirnya tidak dapat anak bisa dapat anak. Orang yang takdirnya tidak kaya diberi kaya, dan takdirnya kayanya 5 tahun bisa lebih karena usahanya, karena ridhonya pada Allah. Jadi kalau punya nilai ikhlas dan ridho, maka tidak akan pernah ada nilai satupun keraguan dalam diri kita, satupun kecemasan dalam diri kita untuk menghadapi ini semua. Pertanyaan saya, kamu siapa? Sehingga kamu bisa mereka-reka, atau maaf ya, kita ini siapa? Sehingga kita bisa mereka-reka tentang kehidupan kita ke depan.
padahal semua di bawah kendali Allah. Kalau kita mau kita lebih baik, usahalah. Usaha dan doa dengan bersungguh-sungguh. Insya Allah Anda mendapatkan ketenangan dalam hidup. Ya. Gitu. Sebutlah namaku, maka hatimu akan tenang. Kan sudah jelas, ya. Itu buat kaum muslim, karena kebetulan semua muslim di sini mungkin, ya. Nah, mungkin itu saja kesimpulan malam ini kita berbicara. Kalau misalnya satu lagi, bagaimana teman-teman dengan respon dengan hipno ini, apakah berhasil atau tidak, itu tergantung dari nilai kepercayaan diri kita kepada ilmu yang ada. Sehebat apapun dokternya, sehebat apapun terapisnya, semahal apapun obatnya, ketika Anda tidak yakin, maka itu tidak akan pernah bekerja. Maka ada sebuah buku yang berjudul Placebo, yaitu obat kosong. Dengan obat kosong pun ketika kita yakin, itu akan sembuh. Dan itu terbukti ketika orang-orang tua kita bercerita bahwa di kampung itu ada satu mantri, di mana mantri ini mengobati para masyarakat. Dia bukan dokter, tapi dia punya obat. Mengobati masyarakatnya, obat sakit perut obatnya itu, obat pusing obatnya itu, obat sakit badan obatnya itu, masuk angin semua obatnya itu. Tapi mereka sembuh karena keyakinan. Sampai dunia mistik itu sebenarnya yang lebih mistik itu pikiran kita, bukan dukun. Karena dukun itu tidak ada apa-apa. Sama, ketika teman-teman sembuh, saya hanya memberikan sebuah tool. Ketika tool itu Anda yakini, Anda percaya bahwa ini akan bekerja dalam pikiran kita, dan kekuatan pikiran inilah yang menyembuhkan Anda semua. Oke? Next, gitu saja. Ya, dari saya, sampai ketemu lagi. Buat teman-teman yang punya teman, yang punya kesalahan mindset, kesalahan berpikir dalam hidupnya, masukin ke dalam grup atau langsung calling ke saya. Saya sih sebenarnya membangun sebuah grup tuh untuk biar bisa komunikasi saja, seperti apa responnya dan bisa saling menguatkan, sehingga akhirnya di grup kita ini menjadi positif. Oh, saya mah hanya Pak Wahyu bisa. Kenapa ya Imat bisa? Kenapa ini bisa? Saya kok nggak bisa? Nah, akhirnya jadi kebalik gitu. Dari mungkin grup yang lain ceritanya adalah negatif, kita positif. Oh, ya kenapa bisa? Indri ngeluarin seblak dan lain-lain. Oh, saya nggak bisa. Ini saya nggak bisa. Apa yang harus dilakukan gitu kan? Ketika Fira sekarang sudah terbiasa melihat orang yang tidak pakai masker, kita bodoh amat, penting gue pakai masker aja. Itu kan misalnya, karena kalau dia nggak pakai masker itu resiko dia. Ketika saya pakai masker itu ketutup. Nah, itu akan menjadi sebuah pemikiran yang bagus. Nah, ketika Mbak Pira sudah menyatakan, saya alhamdulillah kan begini. Nah, itu ketika orang yang nggak bisa, kenapa ya Mbak Pira dulu tuh pernah cerita gini. Kenapa ya si Rodi itu kan kalau di grup itu tukang hoak, mengabarkan, mengeluh dan lain-lain. Sekarang dia dengan bangga bilang saya lupa dengan anxiety. Itu tujuan saya, bahwa kita hanya saling menguatkan. Tidak ada sesuatu pun dalam hal ini. Saya berbisnis, gitu kan. Saya cuma ingin berbagi saja. Mudah-mudahan Anda sehat. Ketika saya insya Allah menjadi sebuah perantara sehat Anda, mungkin insya Allah akan sehatkan saya. Itu saja. Gitu kan? Ketika saya menolong orang menjadi sehat, Allah pun akan selalu tolong saya menjadi sehat, istri saya jadi sehat, keluarga saya jadi sehat, dan menjadi barokah semua. Jadi teman-teman juga begitu, niatkan ketika Anda mengatakan seperti itu kepada mereka, ya ini menjadi amal ibadah. Oke? Jadikan ini sebuah MLM, ya, multi level marketing.
yang nanti bonusnya di akhirat. Ya, dari Pak Wahyu bilang ke sini, dari sini bilang ke sini. Nah, itu saya sebagai pemilik MLM paling besar. Turunan kedua kan besar juga, dari turunan kedua besar juga kan, ya. Nah gitu, insya Allah kita turunin semua multi-level marketing yang tidak akan pernah mati, cuma tanpa modal, bonusnya nanti di akhirat, insya Allah. Ya, terima kasih buat teman-teman, mudah-mudahan sehat selalu. Dadah, mimpi sama aku malam ini. Oke, buat semua baru tahu. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk, Pak Pira semuanya. Tahiin, thank you, Tahiin. Ya, makasih Pak Wahyu. Kasih ya Kang Wahyu. Waalaikumsalam. Ayo Mbak Pira. Ya.